Shalom. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Haleluya. Haleluya. tema kita dalam ibadah pada Minggu 21 Juli 2024 adalah kasih. Dan kita akan membaca firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 13 dan 5 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita harus bersyukur karena hidup kita yang kita jalani adalah karena kasih karunia Tuhan. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Galatia, ya, yaitu dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi kita yang telah menerima kasih karunia Allah, di mana kehidupan kita telah ditebus oleh Kristus Yesus, ya, sehingga kehidupan kita yang kita jalani adalah kehidupan yang dimana kita akan melihat rancangan Allah terhadap kita pribadi lepas pribadi, untuk melihat apa yang Allah rancang dapat tergenapi. Amin. Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita hidup di dalam kasih. Tidak boleh tidak tertib. Apalagi mau, ya, hidup dalam kehendak sendiri. Hidup di dalam keegoisan. Ya. Paulus memberikan nasihat kepada kita dan hari ini sangat relevan untuk kita dengar. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang menjadi perenungan kita, ya, agar dalam menjalani hidup ini kita boleh hidup di dalam kasih Allah. Yang pertama adalah tetap melayani sesama di dalam kasih. Yang kedua, tidak menyimpan dendam. Ketiga, tetap memiliki mezbah Allah. Dengan kita menjalankan 3 hal ini, maka Allah, Tuhan Yesus Kristus, ada di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tercermin kasih Allah ada dalam diri kita. Ya. Yang pertama tadi adalah tetap melayani sesama di dalam kasih. Ya. Kita tahu dalam kehidupan dimulai di dalam keluarga. Ya.
Kasih itu mesti nampak. Ya, kasih itu mesti nampak. Kita mesti melayani di dalam keluarga. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, ya. Apalagi kayak anak masih kecil, nggak boleh melawan sama orang tua. Tidak boleh melawan sama papi dan maminya. Ya, tidak boleh. Papi maminya bisa marah, apalagi Tuhan. Ya. Jadi hidup mesti dalam ketaatan. Ya. Kalau kita hidup di dalam kasih Allah, yang pertama, ya, kita mesti tunjukkan dengan kita melayani di dalam keluarga, melayani sesama, itu mencerminkan bahwa kita yang telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus melalui kematian dan kebangkitannya, kita menjalankan hari-hari di dalam kasih Allah. Ya. Paulus menasihati kita supaya kita supaya kita hidup tidak menyia-nyiakan dengan hidup di dalam dosa. Apakah kita dapat jatuh di dalam dosa? Ya, kita bisa jatuh dalam dosa. Sama seperti G pada pagi hari ini. Ya. Kalau ada yang menyampaikan firman Tuhan, kita mesti dengar dengan baik. Ya. Menandakan kita menghargai bahwa Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit, dia menderita sebelum dia mati di atas kayu salib. Dia disiksa. Ya. Menandakan kita menghargai pengorbanan Kristus Yesus, kita mesti hidup di dalam kasih. Yang pertama tadi adalah saling melayani. Ya. Saling melayani. Ada bagian masing-masing. Tidak boleh merasakan, wah saya yang paling hebat di rumah ini. Oh saya yang paling berjasa di rumah ini. Oh saya yang paling malas di rumah ini. Nggak boleh ngomong begitu. Ya. Tetapi yang benar adalah mari kita saling melayani. Kalau kita hidup saling melayani, maka nasihat Paulus melekat dalam diri kita, melekat dalam kehidupan kita. Kalau ada rencana sesuatu di dalam keluarga, mari kita bicarakan secara baik. Ya. Jadi jangan sampai seakan-akan papinya atau maminya merasa bersalah. Ya. Kalau rencana itu tidak dapat terlaksana. Pertama adalah mari saat kita melayani ya di dalam keluarga, kita utarakan kepada Tuhan. Papinya pernah bersaksi ya. Yang papi ingat itu SMP kelas 1. Ya. Sampai dengan SMA udah enggak lagi. Ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, tiap hari saya berdoa untuk apa? Mama saya. Saya fokus kepada mama saya. Tuhan, kenapa? Mama saya itu udah kayak pramugari kalah. Waktu itu mama saya itu bukan, dia pergi kayak ke Senen. Berangkat ke Senen, pulang sore, ya. Tetapi bukan ke Senen. Dia pergi ke Singapura, berangkat pagi, pulang sore. Sebagai businesswoman. Ya. Saya doakan Tuhan, lindungi mamaku Tuhan. Gak lama doanya. Lindungi Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya.
Seperti itu kalau G juga berdoa, Tuhan lindungi papi dan mami. Jangan kebanyakan main. Ya. Itu yang saya lakukan. Walaupun mama saya pada waktu itu, saya ingat ya, saya minta sepatu, nggak langsung dibelikan, nggak. Saya minta jam, mau beli jam dong, saya mau pakai jam. Dibeli nggak? Enggak. Yang saya ingat adalah saya minta hari ini, tahun depan baru dibeliin. 1 tahun saya menunggu. Tapi apakah gara-gara saya tidak dibelikan sesuatu barang yang saya minta, saya langsung berhenti untuk berdoa buat mama saya? No. Saya tetap setia berdoa untuk para Tuhan. Jadi poin pertama adalah mari kita saling melayani. Ya. Saya berharap anak-anak saya dia benar-benar serius, ya. Dia berlutut di hadapan Tuhan. Tidak hanya dia memohon untuk belas kasihan Tuhan terhadap papi dan maminya. Ya. Tetapi dia juga memberikan waktu untuk doa pribadinya. Ya. Tuhan, aku mau bekerja di luar negeri. Bila kau berkehendak Tuhan, berikan kemudahan-kemudahan. Diawali dengan ada restu, ada izin dari papi dan mami. Yang kedua, ada berkat yang disiapkan untuk dana sebagai ya agunan atau jaminan supaya dapat berangkat ke luar negeri. Ya. Memang papinya pendeta, tapi kalau dikatakan no fulus, ya. Fulus ada hanya untuk kehidupan hari lepas hari, bulan lepas bulan. Kita tidak punya save money, ya. Kita tidak punya asuransi. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Tetapi kita bukan berarti Tuhan, kita menjengkel Tuhan, seakan-akan Tuhan gak mampu memberkati kita. Ya, ingat ya, Allah kita di dalam Kristus Yesus sangat senang melakukan apa yang dikatakan oleh dunia mustahil. Cukuplah saya sebagai hamba Tuhan dijengkal di dalam keluarga. Ya, yang penting Allah tidak menjengkal saya. Ya, ini penting sekali. Ya, keluarga saudara boleh menjengkal saya, tetapi Allah di dalam Kristus Yesus tetap memberikan peluang kepada keturunan saya. Ini yang paling penting. Sehingga hidup di dalam kasih yang pertama tadi apa? Mari kita saling melayani. Ya, harus saling melayani. Jangan cuma maunya apa yang menjadi keinginan kita itu yang harus dipenuhi. No. Ya. Harus bisa melakukan sesuatu. Ya. Ada aset yang gak seberapa, doakan Tuhan kirimkan pembeli. Ya. Ini semua Tuhan juga sudah siapkan, tergantung apakah kita. Sama seperti seorang, Tuhan Yesus mengatakan, lihat, ada seorang janda tiap hari gedor pintu gerbangnya itu rupa sang hakim. Ya, apa yang dilakukan oleh sang hakim? Ada pada ribut, tiap hari gue denger ini apa janda ini. Udah dah, apa yang kiranya saya kabulkan. Ya, jadi mari kita berseru. Ya, mari kita berseru. Kalau saya berharap nanti G ada pujian berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu, percaya
tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Ya. Jadi apapun saat kita melayani sesama di dalam keluarga, melayani terhadap para jemaat, melayani di dalam kehidupan kita, aktivitas kita di luar, di kantor, di sekolah, di dalam organisasi apapun, tetap kita berseru kepada Tuhan. Sehingga setiap kita melayani terhadap sesama, Tuhan menyempurnakannya. Yang kedua adalah tidak menyimpan dendam. Ya. Firman Tuhan yang kita baca dikatakan, ya, kita diingatkan oleh Paulus, ya. Kita dipanggil untuk merdeka. Ya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Ya. Hidup di dalam dosa berarti kita menyimpan-nyimpan dendam. Hidup di dalam dosa berarti kita tidak hanya menyimpan dendam, tetapi menyimpan amarah. Ya. Sementara kematian Kristus di atas kayu salib untuk menghapuskan segala kepahitan yang ada di dalam hati kita, menghapuskan rasa sakit hati kita, ya, menghapuskan rasa kekecewaan kita, ya. Tetapi kita perlu hidup di dalam hikmat Allah. Bukan berarti kalau kita sudah melepaskan pengampunan, ya, kita juga harus berhikmat. Jangan sampai kita ada dalam kehidupan lingkungan orang-orang yang membangkitkan luka lama kita. Kita mesti memprotek diri kita. Ya, kita mesti memprotek diri kita supaya, ya, tidak terakumulasi, ya, kekecewaan, sakit hati, ya, diculasin, ya, apalagi istilahnya bukan prank, ya, lawannya prank apa? Ya, lawannya prank apa? Kenyataan, kenyataan yang pahit, ya. Tetapi kalau kita hidup di dalam kasih, kita tidak menyimpan dendam. Kita mesti hidup berdamai. Tetapi jangan sampai, ya, kita memberikan kesempatan, ya, kita menjadi sakit hati kembali. Lebih bagus kita protek diri, ya. Kalau kita sudah coba sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya, seakan-akan apa yang kita sudah lakukan, kita sudah melepaskan pengampunan, orang itu nggak sadar-sadar, merasa benar selalu, ya, dan parahnya tidak terkoreksi. Untuk itu marilah kita menjaga jarak. Jangan sampai dia melakukan hal-hal yang membuat kita menjadi murka. Karena kita manusia, ada keterbatasan. Ya, ada keterbatasan. Ya. Sehingga kalau kita tidak menyimpan dendam, kita tidak menyimpan sakit hati, kita dapat bergerak. Satu hal yang kita hindari kalau kita simpan-simpan dendam, simpan-simpan kekecewaan, ya, yang ada apa? Aduh, apa? Ya. Kalau masih kepala 4, masih kuat,
Kepala 5 masih kuat. Organ-organ tubuh masih berfungsi dengan baik. Tapi kalau terakumulasi lama-lama, ya, masuk kepala 5 pun bisa. Aduh, ya, apa kabar? Ya, kau udah kena stroke, selesai. Ya, selesai. Ya, makanya kita nggak boleh simpan-simpan dendam. Amin. Kalau kita ada di dalam kasih, kita nggak nyimpan dendam. Ya, doakan aja supaya Tuhan berperkara. Ya, daripada orang itu bikin banyak dosa. Iya, asa hijau. Tuhan Yesus. Iya, benar itu. Orang-orang yang suka merasa dirinya benar, dirinya hebat, dirinya mampu, ya, tidak sadar-sadar, tidak bertobat, doakan, ya, supaya tidak membuat murka keluarga. Ya, saya pernah bersaksi, ya, ada seorang bapak tinggal di Amerika, hidupnya mewah. Saya layani di tempat kosnya di daerah Tebet. Udah naik tangga lagi ke atas setengah mati. Bayangkan, dia tidur hanya beralaskan tikar. Apa? Tempat tidurnya beralaskan tikar. Ya. Orangnya udah lusuh. Bayangkan, ya. Istri masih hidup. Anak-anak masih hidup, anak-anaknya hebat semua. Tapi bapaknya terbengkalai. Ya, terbengkalai. Ya. Jemaat yang dikasih Tuhan. Ya. Mari kita berdamai. Mari kita memiliki kerendahan hati. Mari kita mau, ya, dikoreksi. Dengan dikoreksi berarti hidup kita diperbarui. Ya. Waktu Nabi Nathan, dia ingin mengkoreksi Daud. Karena Daud dia telah melakukan hal-hal yang menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Tapi Nabi Nathan berhikmat. Ada seorang yang kaya di satu daerah. Dia memiliki banyak domba. Dan ada orang miskin. Dia cuma punya satu domba. Makan bersama, tidur bersama. Kalau kedinginan dipeluk itu domba. Suatu ketika orang kaya ini ingin melakukan pesta. Ya, melakukan pesta. Dia mengambil domba orang miskin ini. Ya. Langsung si Raja Daud. Kalau orang itu ada, saya tahu, saya akan tangkap. Lebih baik orang itu dibunuh. Apa kata Nabi Nathan? Lo orangnya. Lo orangnya. Apa yang dilakukan Daud? Daud bisa aja frit, atau pengawalnya datang, pancung ini Nabi. Bisa nggak dilakukan? Bisa. Tapi apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Dia langsung tersungkur. Ya Tuhan, aku telah berdosa kepadamu. Ampuni aku Tuhan. Ampuni pelanggaranku, ampuni pelanggaranku. Daud, dia langsung bertobat.
Dia tidak merasa apa yang dilakukan itu benar di hadapan Tuhan. Yaitu dengan apa? Dia ngakalin panglimanya bernama Uria untuk mendapatkan istrinya. Ya. Cuma yang dikasih Tuhan, kita jangan menyimpan dendam. Orang-orang yang tidak menyimpan dendam, dia orang-orang yang hidupnya dengan sukacita, damai sejahtera. Ada masa depan, ada harapan. Ya. Apalagi kalau kita masih muda, simpan-simpan dendam, nanti umur kepala 3, bukan begini lagi. Ya. Ini perlu ada kajian. Saya memang belum ada waktu aja untuk mengkaji. Ya. Pergi ke rumah sakit Cikini misalnya. Ya, lihat data pasien yang umur kepala 3 ke atas, yang perempuan khususnya. Ya. Kalau ada yang stroke, saya perlu melihat. Selamat siang, Mbak. Mbak, udah berapa lama sakit stroke? Udah 3 tahun, Pak. Oh, 3 tahun? Kenapa sakit stroke? Ada apa yang Mbak simpan di dalam akar pahit, yang menjadi akar pahit dalam hatinya? Iya, saya sakit hati sama papi saya. Kenapa sakit hati? Itu kan papimu. Iya, karena saya tidak dibeliin permen. Ya. Memang kelihatannya lucu. Ya. Sepertinya lucu ya. Ya. Tapi itulah kehidupan. Ya. Untuk itu mari kita isi kehidupan ini, ya, dengan apa? Melepaskan pengampunan. Amin. Ya. Yang ketiga. Tetap miliki mezbah Allah. Tetap miliki mezbah Allah. Ya. Jadi waktu saya antar G, ya, G, mari kita buka mezbah Tuhan. Ayo, saya coba pancing. Shalom. Dia diem aja. Shalom. Ayo dong G. Udah aja. Ya udahlah, papi aja deh yang pimpin. Oke. Shalom, shalom. Dia menjawab, shalom. Mari kita angkat pujian. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Terus saya berdoa. Waktu saya berdoa, dia mengatakan begini. Si G mengatakan begini, papi kok matanya dibuka, kok nggak merem? Saya bilang, kalau papi matanya merem, papi bisa nabrak mobil di depan. Ya, itulah jawaban anak cicil yang nggak paham. Kadang anak dewasa pun seperti itu, ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan nggak cocok, ya. Kalau anak udah dewasa, coba jadi kasih Tuhan. Kalau kita membuka mezbah Tuhan, maka kita dikuatkan, kita diteguhkan dengan firman. Ya,
Hanya firman yang mampu menguasai emosi kita, menguasai amarah kita, menguasai keberadaan suka dan duka kita. Cuma dikasih oleh Tuhan. Hari Kamis kemarin itu adalah pelayanan saya terakhir terhadap oma-oma. Jadi waktu sudah amin, sudah tutup dengan doa berkat, baru saya ceritakan kepada oma. Oma-oma, hari ini kemungkinan adalah hari terakhir saya melayani oma-oma. Supaya oma-oma jangan kaget kalau saya tidak datang. Karena ada peraturan dari yayasan bahwa semua hamba Tuhan yang melayani akan dievaluasi. Gara-gara ada salah satu pelayan di hari yang lain, ya dikatakan di hari Senin ada kelompok, kalau saya kan personal pribadi, saya melayani hari Kamis. Jadi dia menyalahgunakan, difoto-foto terus dijual kepada donatur atau diinformasikan kepada donatur. Donatur mengirimkan uang. Ya, mengirimkan uang kepada satu kelompok yang melayani pada hari Senin. Ini saya bukan merekayasa, tetapi ini yang saya dengar. Ya, karena sempat waktu selesai ibadah baru amin keluar itu ada 6 apa 7 orang. Ya. Begitu amin, ya, buka pintu keluar tuh. Pasukan bodrek pakai seragam lah. Ada dari Departemen Agama. Katanya mengakunya begitu, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta. Ya. Saya kadang-kadang bingung gitu. Ya. Itu saya ceritakan di dalam saya hari terakhir itu. Ya, jadi saya ceritakan kepada oma-oma, selesai itu saya katakan amin, baru keluarlah para pasukan yayasan. Ya. Yang anehnya itu nama yang keluar itu nama-namanya kan ada di dalam di ruangan itu nama-nama anggota yayasan. Tapi bukan itu yang ada, yang muncul di situ bukan itu orang-orang. Ya. Jadi saya melihat memang mengelola ini, ya, saya melihat ada sesuatu yang memang nggak benar. Ya. Tetapi saya tidak mau berperkara dalam hal ini. Tetapi saya mau mengkoreksi supaya ya oma-oma yang ada di dalam jangan menjadi alat untuk komersil. Karena saya melihat, saya dapat informasi ada 2 oma di awal tanggal 2 Mei dan 29 Mei itu meninggal. Kenapa? Nggak mau makan, nggak dibawa ke rumah sakit. Akhirnya matilah itu 2 orang. 1 bulan 2 orang. Ya. Ini supaya menghilangkan jejak. Ya. Nah untuk itu, ya, ini menjadi suatu hal yang nggak nyaman buat saya. Ya, saya katakan kepada ibu ketua yayasan bahwa saya melayani sudah masuk tahun ke-7, saya tidak menerima PK. Ya. Dan saya melayani karena panggilan Tuhan yang menyuruh. Itulah yang saya katakan kepada keluarga saya. Saya melayani oma-oma, saya sedang menghutangi Allah. Dan Allah tidak mau berhutang kepada kita. Jadi kalau saya melayani oma-oma, saya sedang menabur. Ya. Sehingga dalam setiap momen yang gak menyenangkan, kalau kita membuka mezbah Allah, maka kita pasti dikuatkan. Ya. Kita mendapatkan pencerahan saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kepada kita semua, mari kita hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih tercermin kita tetap melayani,
di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam jemaat. Yang kedua, jangan simpan dendam. Yang ketiga, mari kita tetap setia membuka mezbah Allah. Tuhan memberkati. Haleluya.